Genosida, istilah bahasa Inggrisnya adalah genocide, ya, atau umumnya disebut dengan genosida. Digunakan pertama kali di tahun 1944 oleh Raphael Lemkin untuk menggambarkan kebijakan sistematis Nazi dengan menggabungkan kata geno yang berasal dari bahasa Yunani artinya suku atau ras, dan gerd dari bahasa Latin yang artinya pembunuh. Pengertian genosida merupakan tindakan atau perilaku apapun dari kelompok atau komunitas tertentu untuk menghancurkan, membumi hanguskan, dan menghilangkan seluruh atau sebagian suatu kelompok, etnis, ras, bangsa, bahkan agama yang dilakukan secara besar-besaran. Berikut pengertian genosida menurut para ahli. Tidak begitu banyak yang memberikan pengertian untuk genosida. Adapun beberapa pengertian genosida menurut para ahli antara lain. Yang pertama, Adnan Buyun Nasution. Pengertian genosida adalah tindakan kejahatan yang dipraktikkan dengan menyebabkan cacat fisik, mental, membunuh, bahkan mencegah kelahiran dan lain sebagainya pada suatu kelompok atau komunitas tertentu. Yang kedua, Raphael Lemkin. Dalam pandangannya, definisi sosiologi adalah kejahatan yang meliputi jangkauan yang sangat luas, bukan hanya membunuh, juga menekan kelahiran, pemisahan keluarga secara paksa untuk mengurangi populasi dan lain sebagainya. Yang berikut status Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Genosida adalah perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh kelompok interior yang tidak termasuk dalam kelompok superior, dan ketindakan yang sadis atau sangat kejam. Dari beberapa pengertian di atas, saya menyimpulkan bahwa genosida adalah kejahatan atau pelanggaran HAM berat karena melakukan pembantaian pada sekelompok bangsa, ras, etnis, agama, dan lain-lain dengan cara yang kejam tanpa mengindahkan peri kemanusiaan, sehingga kerap kali diartikan sebagai gabungan. Berikut bentuk genosida. Adapun bentuk genosida antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan. Genosida dalam bentuk pembunuhan, misalnya ambisi Hitler yang ingin mengembalikan kejayaan ras Arya membuatnya membunuh jutaan, bahkan miliaran nyawa orang Yahudi. Yang berikut, sterilisasi paksa. Tindakan sterilisasi paksa adalah suatu tindakan bedas supaya seorang perempuan tidak mampu mereproduksi atau hamil untuk menekan populasi dari kelompok inferior. Yang berikut, pemusnahan. Selanjutnya, bentuk genosida pemusnahan ini dilakukan dengan cara memusnahkan suatu kelompok atau komunitas tertentu hingga ke akar-akarnya atau pusatnya tanpa menyisakan satupun dari mereka. Perampasan kebebasan fisik. Perampasan kebebasan fisik ini terwujud seperti dalam hal memandang orang-orang yang cacat, penyakitan. Mereka tidak boleh hidup dan tubuh mereka digunakan sebagai penelitian anatomi oleh penguasa yang berkuasa saat itu. Selain bentuk-bentuk genosida di atas, masih ada bentuk lainnya seperti perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang, kejahatan apartheid, pemindahan secara paksa, dan lain sebagainya. Yang berikut contoh genosida. Fenomena genosida terjadi dalam skala nasional seperti di Indonesia, ada juga dalam skala internasional. Berikut beberapa contoh genosida di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan massal di
Banda Neira, Pulau Banda. Pada tahun 1621, terjadi pembunuhan massal di Pulau Banda, tepatnya di Bandaria, oleh Belanda di bawah pimpinan Jan Pieters Coen. Tidak bisa ditemukan jumlah yang pasti. Dikatakan hampir sebagian penduduk meninggal. Yang kedua, Westerling di Sulawesi Selatan. Pasukan Belanda, Depot Speciale Troepen, di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling, melakukan pembunuhan massal rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang terjadi pada 1946 Februari. Tercatat 40.000 yang meninggal, tetapi Belanda mengklaim hanya 5.000 orang yang meninggal. Yang berikut, tragedi 1965. Gema gerakan membersihkan komunis didengungkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga menjadi salah satu bentuk masalah sosial. Pihak yang dianggap komunis, mereka ditangkap, disiksa, dibantai, serta dibuang tanpa melewati proses pengadilan hukum yang jelas. Yang berikut, tragedi Mei 1998. Fenomena yang tragis berikutnya adalah terjadi pada Mei 1998, yakni di mana etnis Tionghoa Cina menjadi korban pembantaian, pengerusakan properti, penyiksaan, penculikan, dan parahnya bahkan sampai pada pemerkosaan. Yang berikut, genosida di internasional. Beberapa contoh kasus genosida di kancah internasional adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan bangsa Kanaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada milenium pertama sebelum Masehi. Yang kedua, pada abad pertama sebelum Masehi, Julius Caesar melakukan pembantaian pada bangsa Helvetia. Yang ketiga, Adolf Hitler dan Partai Nazi yang membantai dan menghanguskan bangsa Yahudi, orang-orang Gipsi atau perempuan Roma, suku bangsa Slavia, dan orang-orang yang cacat pada Perang Dunia II. Yang keempat, milisi Jan Javet melakukan pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur pada tahun 2004. Yang kelima, pada akhir Perang Dunia II terjadi pembantaian suku Jerman di Eropa Timur yang dilakukan oleh suku bangsa Ceko, Uni Soviet, dan Polandia di sebelah timur garis perbatasan Oder-Neisse. Demikianlah penjelasan tentang pengertian genosida, bentuk dan contohnya. Semoga melalui karya saya ini bisa menjadikan wawasan dan sumber inspirasi yang mendalam bagi segenap pendengar, terutama yang membutuhkan materinya. Shalom. Selamat sore, Bapak Ibu pembimbing. Terima kasih banyak.